Assalamualaikum semuanya. Video ini adalah tugas akhir semester 4 kajian kitab tafsir klasik Ariza Satifah dan Hasbullah Khalifah. Jangan lupa subscribe. Ide dan editor naskah ini adalah Dr. Haji Muhammad Abdul Khalik Hasan, MA MED. Selamat menonton. Pembahasan kali ini adalah kitab tafsir Bahr Al-Muhit, karya Abu Hayyan. Pengarang kitab ini adalah Asiruddin Abu Abdillah Muhammad bin Yusuf bin Ali bin Yusuf bin Hayyan Al-Andalusi Al-Garnati Al-Hayyani, yang lebih dikenal dengan Abu Hayyan Al-Andalusi. Gelarnya disebut dengan Abu Hayyan, dan gelar inilah yang masyhur di kalangan ahli ilmu yang terdahulu dan masa kini. Beliau dilahirkan di Bandar Al-Garnata. Abu Hayyan bermukim di Madinah dan di Andalusi. Abu Hayyan dilahirkan dalam bai'ah keilmuan yang menjadikan pemikirannya matang. Dengan semangat keilmuan yang tinggi, beliau senantiasa mengikuti halaqah-halaqah bersama imam-imam. Maka bertambahlah wawasan keilmuannya dan kefahamannya, khususnya dalam bidang fikih, hadis, tafsir, bahasa, dan sastra. Juga banyak lagi dari cabang-cabang ilmu. Beliau mengambil ilmu bayan dan badi dari banyak guru, di antaranya Abi Hasan dan Abi Ja'far. Awalnya, beliau berpaling daripada ilmu-ilmu aqliyah seperti falsafah, mantik, dan ilmu kalam, juga astrologi. Menurut ilmuwan Islam, corak pemikiran keilmuan ini yang menjadikan masyarakat Andalusi merosot dan sesat. Obsesi inilah yang berdalih bahwa menggunakan ilmu falsafah dapat menyibukkan diri dalam ilmu tersebut yang bersifat dengan sifat zindik. Beliau berpegang dengan fikih mazhab Maliki di Andalusia karena beliau di sana mempelajari kitab Muwatta Imam Malik. Dalam satu riwayat, di dalam kitab-kitab Tabaqat dan juga sejarah mengatakan beliau bertukar-tukar mazhab, yaitu mazhab Maliki, Zahiri, yang ikut terakhir yaitu bermazhab Syafi'i. Selepas sampai di Mesir, beliau mengikuti mazhab Syafi'i dan mengarang kitab Al-Wahhaj, Al-Ihtisar, Al-Minhaj. Dan Minhaj adalah karangan Imam Nawawi rahimahullah. Beliau juga mensyarahkan mazhab dalam fikih Syafi'i. Kebanyakan pandangan-pandangan di dalam kitab tafsirnya diambil dari pendapat Imam Syafi'i, di mana kebahagiaan di sini bisa diraih dengan ilmu, utamanya ilmu yang berkaitan tentang kitabullah, yakni ilmu tafsir dan menafsirkan Al-Quran. Maka dari itu, Abu Hayyan sangat menekuni berbagai cabang ilmu yang akhirnya bisa melahirkan tafsir Bahr Al-Muhit. Tafsir Bahr Al-Muhit merupakan salah satu kitab tafsir yang tergolong tafsir biroi. Tafsir Bahr Al-Muhit terdiri dari 8 jilid. Adapun sekilas gambaran dari pendahuluan kitab tafsir Bahr Al-Muhit ialah: yang pertama, Muqaddimah penulis. Yang kedua, metode Abu Hayyan dalam mengarang atau menyusun tafsir ini. Yang ketiga, ilmu-ilmu yang dibutuhkan seseorang untuk melakukan penafsiran. Yang keempat, syarat-syarat wajib yang harus dipenuhi oleh seorang mufasir. Yang kelima, mengingat-ingat keutamaan Al-Quran. Yang keenam, ahli tafsir dari kalangan sahabat. Yang ketujuh, ahli tafsir dari kalangan tabi'in. Yang delapan, metode penafsiran pada masa awal dan masa mutakhir. Yang kesembilan, mengetahui definisi ilmu tafsir secara bahasa dan istilah. Dan yang terakhir, targhib tafsir Al-Quran. Pendekatan yang beliau gunakan dalam tafsir ini adalah pendekatan lugawi, yaitu bahasa. Kemudian, pendekatan fikih juga. Dalam menggunakan pendekatan bahasa, beliau banyak menukil penafsiran dari Al-Zamakhsyari dan Ibnu Athiyah.
yang mana kedua mufasir tersebut cenderung menafsirkan Al-Quran dengan pendekatan kebahasaan. Sementara dalam menggunakan pendekatan fikih, Abu Hayyan menafsirkan ayat-ayat hukum, menyebutkan pendapat sahabat dan tabi'in. Selain Bahr al-Muhit, kitab tafsir yang dikarang beliau dalam bidang tafsir yaitu Nahrul Mat. Salah satu contoh penafsiran beliau dalam kitab tafsir Bahr al-Muhit di antaranya terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 180. Demikianlah singkat penjelasan mengenai kitab tafsir Bahr al-Muhit karya Abu Hayyan al-Andalusi. Tafsir ini memang lebih banyak fokus dalam kajian bahasa dan nahwu, karena kedua hal ini memang menjadi penting ketika ingin menafsirkan teks Al-Quran.